Hai guys, gue Fadil. Hai guys, selamat datang di Karma, Kisah Remaja SMK. Hari ini gue mau ngobrol-ngobrol seputar kisah-kisah seru yang dari anak negeri ke anak swasta. Di sini bintang gue ada Fadil. Ayo Fadil, pengenalan diri lu sendiri dulu. Halo, nama gue Mas Agus Ahmad Fadil. Gue dari kelas 11 TKJ. Sini gue diundang sama Oke. Jadi kita langsung aja ke pembicaraannya. Oke Fadil, lu kan dulu SMP ya? SMP itu lu negeri kan? Iya. Kira-kira apa culture shock yang paling lu ngerasain yang kayak beda buat itu, ada nggak? ada sih banyak. Apa? Kayak gue di kelas dulu nih kayak 45 orang cewek cowok, sedangkan gue di TKJ nih kayak 11 orang cowok semua. Apaan sepinya gitu? Oh, Itu doang. terus itu doang. Ada lagi banyak kayak Tapi kalau misal dari teman-teman, maksudnya kayak karakter kan pasti beda kan? Itu apa aja? kayak kalau misalnya dulu ya, gue di SMP tuh kayak lebih banyak temen yang nyambung ke gue, sedangkan kayak di BI tuh punya urusan masing-masing sibuk nge-game. Oh, tapi kalau semisal tugas atau enggak guru deh, guru kan biasanya karakter guru di negeri sama guru di swasta beda kan? Itu ada nggak yang kayak perubahannya parah banget? Ada sih kayak Apa? ngelarang harus ngerjain tugas nih, kayak sehari satu tugas harus dikerjain tuh dulu. Tapi emang di SMP dulu sistem tugas tuh nggak gitu? Enggak, kan SMP kayak dikasih tugas selesai hari itu juga, kayak ada berapa tugas harus dikerjain, terus kayak guru-gurunya repot sih di sini. Oh gitu. Oh, kenapa lo ngerasa repotnya? Kayak lebih ke udah SMK kayak harus ngerjain, nggak kayak SMP lebih bebas. Tapi seenggaknya guru-gurunya maksudnya nggak kayak yang kayak di negeri kan? Kalau misalnya di negeri kan, soalnya kalau misalnya gue dulu negeri tuh bener-bener kasar, mainnya tuh main fisik, main tangan. Dulu gue pas SD kan masuk negeri tuh, itu tuh bener-bener sampai kalau misalnya lo nggak ngerjain tugas bisa ditampol sama guru sendiri. Jadi emang nggak se ekstrim itu sih. Terus kalau lo ada pengalaman apa lagi di negeri selain itu yang beda banget? Banyak sih. Apa coba? Apa ya yang paling gue inget di SMP? Oh iya, gue pernah ketahuan cabut, terus langsung di ini panggil orang tua. Kan pas masih SMP kan kayak awal-awal gitu, bandel gitu. Nah di situ sih serunya. Tapi lu tuh cabut biasanya sama temen-temen doang apa sama kakak? Sama temen doang. Teman-teman doang. Tapi itu Pak, kalau misalnya yang paling serunya, itu kan mungkin salah satu contohnya ya. Yang paling seru, yang paling lu inget banget itu ada nggak? Itu apa? Kayak main-main aja sih, kayak setiap hari main bareng. Kan kalau misalnya di SMP kan rame tuh. 12 kelas, 40 orang lebih. Iya. Kan di BI kan kayak di kelas gue aja cuma ada 11. Paling bentar juga anak RPL kan 30. Kayak Iya. sepi banget gak sih? Tapi kalau dulu lu pas SMP itu satu kelas berapa orang? 45 kalau nggak salah, 45. 45, tapi itu masih dikit lah 45. Ih, 45. Gue dulu SD 60. Angkatan gue aja 12 kelas nih, 12 kelas isinya 45 lebih. Tapi itu masih dikit, maksudnya kalau misalnya kalau misal pengalaman yang paling nakal, hal ternakal yang pernah lo lakuin di SMP atau SMA sekarang, ada nggak? Atau nggak perbandingannya deh, lu menjadi lebih baik atau enggak? Oh, kalau misalnya menjadi lebih baik sih, ya dari SMP ke SMK ini. Kayak menurut gua kayak udahlah, bener-bener stop aja di sini. Oh, udah stop aja. Iya, udah stop aja. Oh, yakin emang sekarang lu nggak bandel, Dil? Enggak sih, gua anak baik, anak pinter. Enggak sih, udah bandel banget. Enggak, kalau misalnya yang paling bandel dulu pas SMP ada nggak? Apa sih paling bandel? Gua kan anaknya biasa aja. Enggak, lu pasti ada lah. Ada sih banter. Apa? Gak mau ah. Ya nggak bisa, harus cerita. Maksa. Kalau plus minusnya ada apa? Plus Dari SMP ke SMA. Kan lu SMP negeri, SMA swasta kan? Kayak plusnya gue masuk SMA nih ya.
Kayak gue lebih banyak belajar aja daripada di SMP kan gue nggak pernah belajar sama sekali. Nah di situ gue kayak mulai oke lah, gue harus berubah nih di SMA ini. Kalau misal minusnya? Mungkin pertemanan gue di sini makin dikit. Soalnya kan gue dulu pernah nyoba masuk SMA negeri juga. Nah di sana gue juga punya banyak teman. Sedangkan di SMA ini kan SMK ini kan muridnya cuman berapa doang ya di setiap angkatan. Jadi gue susah juga nyari teman. Tapi lo milih SMA negeri apa swasta sebenarnya? Sebenarnya gue lebih memilih SMA negeri. Serius. Kenapa? Kayak lebih asik aja gitu, lebih nyambung ke gue. Terus lo kenapa bisa masuk swasta akhirnya? Ya gue dipaksa orang tua. Tapi maksudnya lo nyesel atau enggak? Karena kan lo pasti dapat impact baiknya juga kan? Awal-awal sih nyesel. Tapi sekarang ikutin aja alur kayak udahlah, terima aja apa yang dibilang orang tua kan. Nurutin aja. Okay. Tapi paling kesusahan lo yang paling besar kan lo shock ya pindah ke sini kan? Kesusahan lo yang paling besarnya itu apa? Maksudnya buat kayak bergabung sama temen-temen kah? Ngerjain tugasnya lo nggak kuat dengan bobot yang segitu susahnya kah? Ada nggak? Gue pertama masuk BI tuh kayak gue nganggep BI apaan sih, sekolah wibu lah, sekolah yang kayak no lab gitu, kayak punya sibuk masing-masing, kayak nggak bisa ngumpul bareng. Lu underestimate awalnya. Terus kayak makin lama ada yang temen kayak setiap hari bisa gue ajak main gitu. Oke lah, mungkin ada beberapa tapi nggak sebanyak itu. Tapi menurut gue udah bersyukur sih. Nah kalau misal impact yang paling lu syukurin buat sekolah di sekarang yang lu sebenarnya terpaksa tapi ternyata lu suka, itu apa? Yang paling lu senengin banget? Oh, yang paling seneng banget nih masuk BI. Ketemu lu dong. Kan nih, kayak cewek-cewek BI tuh, cakep-cakep banget. Lah, bener kan? Ya selain itu, mas gua kan banyak hal yang bisa lu bahas selain temen gitu. Iya. Ya, entah lu jadi lebih produktif lah, lu dapet ilmu yang sebenarnya teman-teman lu belum dapet tapi lu udah dapet, kan banyak. Udah sih, apa lagi ya? Dia tuh jawabnya kayak nggak mutu banget, mas. Apa? Gue lebih banyak belajar komputer. Gue dulu SMP gak pernah belajar komputer sama Tapi sekali. lu suka komputer? Gue sih dari kecil udah main, tapi gue nggak kayak belajar gitu. Lu dari kecil main komputer? Iya. Tapi lu nggak belajar? Kayak kecil kan kayak main warnet, tapi kan cuma sekedar lu main game. Atau main komputer? Main game itu termasuk dong. Ya enggak lah. Main warnet itu termasuk, kocak lu nggak pernah main ya? Enggak, dulu gue juga suka ke warnet. Cuma gue nggak ngotak-ngatik komputer. Yang gue maksud tuh lu belajar komputer, gue kira lu ngotak-ngatik komputer. Enggak, main game di komputer. Oh, tapi lu gitu-gitu? Enggak pernah. Makanya kan masuk BI lebih belajar gitu komputer. Tapi kalau lu tuh jurusan apa sih di sini? Gue ini TKJ. TKJ tuh belajar apa dah? Belajar ngerakit komputer, bikin jaringan. Kalau bedanya TKJ sama RPL tuh apa? Kalau RPL tuh lebih ke softwarenya, nge-coding kayak ngebikin game, ngebikin aplikasi. Sedangkan kalau TKJ tuh lu komputernya? Gue yang hard, gue yang device-nya gitu. Ngerti. Terus kalau misal lu sekarang dengan lu yang di swasta ini, ada nggak keinginan lu pengen balik ke negeri? Maksudnya kayak gue selesai dari sini pas di tengah-tengah terus lu balik ke negeri, itu pengen nggak? Kalau gue pribadi, gue sebenarnya pengen. Oke ya, berhenti gitu, pindah ke negeri. Enggak sih gue. Nggak ke negeri deh, pindah ke sekolah yang gue mau. Enggak, gue mau lulus aja di situ. Kenapa? Kayak udah nanggung, udah belajar komputer juga, udah. Iya sih. Udah masuk nih di pelajaran di gue. Karena lu dikit lagi ya? Karena lu dikit lagi ya kelar ya? Iya. Oke, jadi itu guys cerita dari bintang tamu gue kali ini. Gimana kalian ada request bintang tamu boleh banget, dan atau request tema juga boleh. Jangan lupa subscribe Vita PBI channel. Dah, thanks for watching.